Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Khotibul Iman selaku pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini saya sedikit akan memaparkan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk yang pertama yaitu memahami hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman menurut bahasa adalah kepercayaan dan membenarkan. Iman menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul. Tidak diragukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Yang kedua, bentuk hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimaksud kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, berisi pedoman hidup bagi umatnya yang telah dibukukan. Ada beberapa kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat ada kitab Al-Quran. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya yaitu wajib, harus melakukan, tidak boleh meninggalkannya. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran atau pahala. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, di mana Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, membuktikan keimanannya terdahulu. Orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan membuktikan keimanannya selalu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidupnya akan mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat yang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Yang kedua, memberikan kemantapan dalam menjalankan keislaman. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kerasulan dan sampai akhir zaman tetap terjaga kemurniannya. Selanjutnya, perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membela apabila ada pihak yang meremehkannya. Yang ketiga, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalamnya. Yang keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuk kepada orang lain. Yang keenam, berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Yang terakhir, tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang selanjutnya, penerapan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, ada beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Untuk yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul, meyakini kebenaran isinya.
Yang kedua, beriman kepada Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu kebersihan, kesucian dari najis kita sucikan dengan mandi, wudhu dan bertanya dengan mandi dapat menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh manusia. Bersuci mendidik manusia berakhlak, sebab kebiasaan hidup akan mendorong seseorang menjauhi hal-hal yang menimbulkan perbuatan kotor. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.